Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Gung. Oke, hari ini sesuai janji kita kemarin, kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas semua. Tapi sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Bu Suma dulu terkait dengan area pengembangannya. Ya, untuk hari ini rencananya Tiang akan menyampaikan pembahasan soal-soal karena kebetulan untuk materi di semester ini sudah selesai kita bahas di kelas. Dan untuk lebih memantapkan anak-anak dalam menghadapi penilaian akhir semester itu nanti dia akan mengadakan latihan soal-soal untuk anak-anak, dan materinya itu akan mencakup 3 KD yang sudah kita bahas kemarin. Itu diantaranya ada materi yoga sanas menurut Susastra Hindu, kemudian ada materi Yadnya dalam Mahabharata, dan juga materi moksa. Berarti 3 materi ini yang nanti menjadi fokus pembahasan di soal. Iya. Berapa soal tadi yang akan disiapkan? Untuk soalnya itu saya sudah menyiapkan sebanyak 10 soal Pak. Oke. Ya. Dari 10 soal tersebut, areal apa yang ingin Ibu kembangkan hari ini? Untuk arealnya itu tentang pengetahuan konseptual saja sih Pak. Bagian pengetahuan konseptual tadi yang ingin ditekankan. Iya. Kalau demikian, sekarang kita akan langsung observasi di kelas terkait dengan target Ibu tadi ya, pengembangan pengetahuan konseptual terkait pada 3 materi pokok tersebut. Iya Pak. Yang satu untuk tidak lupa ya. Agus Mei ya. Siap. Ya. Dika Armena. Ya. Yogi kawan. Dispen ya. Dispen apa nak? Kemudian Wahyu Sayana. Madike. Ya. Dia sini, Mas Juri, Setia Sari, Siska, Juga Nisik, Linda Budi, Karimu, Dinata, Dianera, pasti hari ini Dwi Sinta, Sukrani, sama. Dan kembali hari ini kita akan melaksanakan pembahasan latihan soal. Tadi Mister sudah memberikan anak-anak latihan soal itu. Sudah dijawab-jawab? Ya, dalam latihan soal itu ada 10 soal ya. Silakan bisa dibuka dulu soalnya. Ya, soal ini berkaitan dengan KD
di semester ini. Nah ya, di semester 1 sebagai persiapan anak-anak nanti melaksanakan pasdeka. Nah ya, nanti misalkan mengadakan tes berupa tes pilihan ganda. Ya, untuk itu sekarang kita akan mencoba membahas latihan soal yang diberikan tadi. Silakan soalnya dibuka dulu. Di sana ada sebanyak 10 soal ya, terkait dengan KD yang ada di semester ini. Kita kan ada 3 KD, nah ya. KD yang pertama itu tentang apa? Berkaitan dengan yoga asanas dalam susastra Hindu, nah ya. Kemudian KD yang kedua yang dalam Mahabharata, dan KD yang ketiga nah ya, itulah yang akan kita bahas pada latihan soal yang diberikan tadi. Nah ya, untuk itu sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Kan sudah semua membuka soalnya ya? Untuk soal yang pertama, siapa mau membaca? Ya, silakan di depan sini ya. Yoga merupakan jalan utama dari berbagai jalan untuk kesehatan pikiran dan badan agar selalu sehat dalam keadaan sempurna. Kitab Yoga Sutra Patanjali disebut Yoga Citra Disiplin Yoga, yang artinya yoga adalah pengendalian gelombang pikiran dan tujuan yang terbiasa. Ya, apakah benar jawabannya nomor 1? Dalam kitab Yoga Sutra Patanjali disebutkan ada istilah yoga cita verti niroda. Jadi sering biasanya juga saat ulangan ataupun ujian. Nah, ya, yoga cita verti niroda itu berarti pengendalian gelombang-gelombang pikiran yang cenderung ya, agar tertuju pada satu objek. Itulah yang disebut dengan yoga atau yoga cita verti niroda. Nah, ya. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah Nomor 1 jawabannya Ya, kita lanjut soal nomor 2. Nah, ya. Siapa mau? Oke, silakan di belakang. Seluruh kitab Yoga Sutra karya Maharishi Patanjali dikelompokkan menjadi 4 bagian yang terdiri dari 194 sutra. Kitab yang menjelaskan tentang sifat, tujuan dan bentuk ajaran yoga disebut B. Samadhipurnada. Apa jawabannya? B. Kitab yang menjelaskan tentang sifat, tujuan dan bentuk ajaran yoga disebut dengan kekuatan gaib yang bisa dibagikan melalui ajaran yoga. Nah, aspek yang berhubungan dengan rohani itu, dan kekuatan gaib yang bisa dibagikan melalui ajaran yoga. Ya. Kemudian Kaivalya pada berisi tentang Kelepasan dan kenyataan roh dalam manusia. ya, alam kelepasan atau keadaan roh, alam kelepasan atau pencapaian bangsa. Ya. Ya, inilah bagian dari kitab Yoga Sutra Patanjali. Nah ya, terbagi menjadi 4 bagian. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya B. Ya. Nomor 2 jawabannya B. Lanjut, nomor 3. Siapa sekarang? Ya, silakan Linda. Terima kasih atas kesempatannya. Nomor 3. Gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan menunjukkan kebangkitan daya kekuatan kreatif Kundalini yang mengandung kerahasiaan dan latihan-latihan mental dan jasmani disebut Caya Yoga. Jawabannya C. Caya Yoga. Apakah betul C? Ya. Betul. Nah ya. Gerakan yoga yang dilakukan dengan tujuan menunjukkan kebangkitan daya kekuatan Kundalini. Nah ya. Jika berbicara tentang Kundalini, itu berkaitan dengan apa? Pembangkitan cakra yang ada dalam tubuh manusia. Ya, dalam tubuh manusia itu terdapat berapa cakra utama? Ada 7
terletak di di tulang belakang. Ya, itu dimulai dari yang pertama, cakra apa? Yang paling bawah disebut dengan cakra. Kan ada 7 cakra utama. Ya, dulu kan sudah pernah juga kita bahas. Nah, ya, dimulai dari cakra yang paling bawah disebut dengan cakra dasar. Itu letaknya di tulang ekor. Letaknya di tulang ekor. Nah, ya. Kemudian yang kedua, cakra sakral. Itu letaknya di bawah pusat atau di sekitar daerah kemaluan. Nah, ya, itu cakra sakral. Kemudian yang ketiga, cakra pusat. Itu letaknya di pusat. Nah, ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, cakra jantung. Itu letaknya di pusat dada. Ya, jantung itu kan letaknya di dada. Ya. Kemudian setelah cakra jantung, cakra tenggorokan. Itu letaknya di tenggorokan. Kemudian yang keenam, cakra mata ketiga. Itu letaknya di atau di antara kedua alis. Itu disebut dengan cakra mata ketiga. Dan orang yang cakranya bangkit di daerah mata ketiga itu sering disebut dengan istilah anak indigo. Ya, karena warna cakranya itu berwarna indigo. Jadi wajah kita itu ada mata, jantung, hidung, gamelan, sama kultur. Ya, yang pertama itu adalah mata. Kemudian yang kedua gentar. Siapa biasanya yang melantunkan gentar? Ya, yaitu padite ataupun minat. Kalau kalian apakah boleh mempunyai gentar? Tidak boleh sembarangan. Ya, itu ada aturannya. Nanti kalian perlu bawa gentar sendiri. Boleh. Ya, itu ada aturan-aturannya, siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Kemudian setelah gentar ada hidung. Ya, itu bisa berupa kuku, bisa juga berupa kawin, hidung, seperti itu. Nah, ya. Setelah hidung, gamelan. Ya, gamelan juga penting dalam mengiringi suatu upacara. Ya, contohnya gong, angklung, apa lagi biasanya? Beler, ya. Dan yang terakhir, kultur. Ya, suara kultur juga penting dalam suatu pelaksanaan yatnya upacara. Ya, yaitu syarat dari yatnya yang ke-5. Yang ke-6, nasika. Artinya yatnya yang dilakukan tidak untuk pamer. Untuk memamerkan kekayaan yang kita miliki, tetapi di dalamnya tanpa ada keikhlasan, belum disebut nasike. Ya. Dan yang terakhir, artinya pelaksanaannya itu harus ada jamuan makan bersama atau mengundang tamu undangan, misalnya kerabat, masyarakat, keluarga, seperti itu. Nah, ya, itulah 7 syarat yatnya yang harus dipenuhi sehingga yatnya itu bisa dikatakan sempurna atau itu. Ya, jadi jawabannya yang penuh dengan keikhlasan itu adalah kelas 55 kembali C. Selanjutnya yang ke-6. Di bangku sini belum, nak? Silakan, siapa mau di sini? Ya, kan. Pak Weda sebenarnya sehari-hari bekerja sebagai guru bahasa Bali di sebuah sekolah negeri di Bali. Selain negeri, beliau juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang
Inggris. Beliau juga aktif mengikuti lomba-lomba dan kerap mendapat prestasi. Dengan kesibukan itu tidak mengurangi perhatian dan semangatnya dalam bekerja. Jika dikaitkan dengan catur marga, Pak Yoga telah menerangkan. Saya belum menjawabnya gitu. Ya. Teman-teman bisa menjawab. Belum menjawabnya. Ya. Apa jawabannya? Pak Wenda sudah menerangkan jenah. Kemudian yang kedua, ya, yaitu kebebasan yang dicapai atau masa yang dicapai karena kelahirannya. Ya, karena kelahirannya itu maksudnya ya, beliau harus terlahir dulu, baru setelah itu ya dapat mencapai moksa. Karena dalam kelahirannya itu beliau membawa visi untuk menegakkan kebenaran. Contohnya adalah Sri Krishna dan Rama. Ya, beliau harus menjelma dulu ke dunia. Setelah itu barulah bisa mencapai moksa. Karena tujuannya untuk menegakkan kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu ya, kebebasan yang dicapai di mana keadaan Atman itu sudah setara dengan Sang Hyang Widi, tetapi belum menyatu. Ya, istilahnya masih ada jenjang di bawah dari Sang Hyang Widi. Contohnya itu adalah dewa. Ya, karena sedikit masih diikuti oleh hal-hal yang bersifat keduniaan atau terpengaruh oleh maya. Ya, dan yang terakhir yaitu kebebasan yang lebih, di mana Atman itu sudah menyatu dengan dan tidak akan mengalami proses kelahiran kembali atau tunat. Itu disebut dengan istilah sayujya. Dan itu yang 4 istilah. Nah, ya, ada juga yang menunjukkan dengan 3 istilah. Kalau yang 3 istilah apa saja? Jiwa murni. Tadi itu yang 3 istilah apa saja? Tadi yang 4 kan ada samidya, sarudya, saludya, dan sayudya. Kalau yang 3 istilah? Belum sempat membaca lagi. Siapa bisa membantu kali Ibu? Pak, ada lagi. Yang pertama itu ada geometri, ideologi, dan ekonomi. Ya, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah geometri, ideologi, dan ekonomi. Nanti tolong dibaca-baca lagi, nah ya. Ya kan ini sudah berkali-kali juga kita bahas sebelumnya. Ya, itu ada 3, ada jiwa bukti, dan guna bukti. Yang mana yang terpilih di antara ketiga itu? Ya, itu pengertiannya sama dengan saya. Atman itu sudah menyatu dengan Brahman. Ya, itu terkait dengan ya, kamu dah. Dalam Siwa Purana dijelaskan bahwa Dewa Siwa diundang oleh seorang raja untuk menghadiri dan memberkahi yajna yang dilaksanakannya. Dewa Siwa mengetahui bahwa tujuan utama mengundangnya hanyalah untuk memamerkan jumlah kekayaan, kesetiaan rakyat dan kekuasaannya. Berdasarkan kualitasnya, yajna yang dilaksanakan oleh raja tersebut merupakan si Raja Sika Yajna. Nomor 8, apakah benar jawabannya C? Ya, benar. Ya, ini berkaitan dengan kualitas yajna. Ya, di sini yang ditanyakan tujuan utama mengundang Dewa Siwa itu hanyalah untuk memamerkan jumlah kekayaan, kemudian kesetiaan rakyat dan kekuasaannya. Ya, berarti berdasarkan kualitas yajna yang dilakukan oleh raja tersebut termasuk ke dalam raja. Ya, ada berapa kualitasnya? Oke, selamat pagi Bu Kusuma. Ya, selamat pagi Pak Tum. Gimana perasaannya setelah pembelajaran tadi? Ya, setelah pembelajaran dan
pelaksanaan latihan soal tadi sudah cukup memuaskan Pak Gung, karena dilihat dari pencapaian yang diraih oleh anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan atau tujuannya sudah tercapai seperti itu Pak Gung. Berarti dari target Bu Kusuma tadi di awal ingin mengetahui pengetahuan konsep anak sudah tercapai? Iya, sudah Pak Gung. Namun ada sih beberapa anak-anak yang memang masih kurang dalam pemahamannya, dan itu nanti mungkin perlu dikembangkan lagi atau ditingkatkan lagi pada pertemuan berikutnya nanti Pak Gung. Oke. Boleh dia tahu kira-kira dari perkiraan Bu Kusuma ada berapa persen yang belum mencapai atau berapa orang yang belum mencapai itu kira-kira sekitar 15% Pak Gung. Nah, dari 100%-nya itu. Oke, terima kasih Bu Kusuma. Jadi itu adalah hasil kegiatan supervisi selanjutnya. Nah, dari Bu Kusuma sendiri dari 15% ini apa kira-kira penyebabnya kalau menurut Pak Kusuma? Menurut pandangan saya yang saya lihat selama ini memang dari si anak itu memiliki kemampuan yang kurang dalam pemahaman Pak Gung. Ya mungkin dari segi memfasilitasi siswa juga yang masih terbatas Pak Gung, karena belum bisa memfasilitasi siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Dan saya dalam penyampaiannya itu mungkin masih menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain Pak Gung. Mungkin itu penyebabnya jadinya mereka mengikuti teman-temannya yang sudah paham, tetapi dia belum paham, jadinya memaksakan diri untuk mengikuti kemampuan dari teman-temannya tersebut, seperti itu Pak Gung. Oke, jadi terkait dengan hal tersebut, perbedaan kemampuan murid ini kedepannya gimana kita lanjut dari semua? Untuk kedepannya mungkin yang akan mengadakan tes lebih dahulu Pak Gung untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan kemampuan dari masing-masing siswa. Dan untuk selanjutnya itu Tiang akan memberikan materi itu sesuai dengan kemampuan dari mereka. Jadi nanti semua dia akan mempertimbangkan kemampuan atau kecepatan belajar anak-anak. Oke, itu akan jadi catatan kita di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu semua, sudah luar biasa sekali jadi memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran. Untuk di pertemuan selanjutnya Bu Kusuma ingin mengembangkan bidang nanti nanti untuk selanjutnya untuk materinya itu masih di semester berikutnya itu masih ada 2 KD yang akan kita bahas Pak Gung, itu tentang bakti sejati dalam Ramayana dan juga ada materi keluarga Sukinah. Ya, mungkin nanti di sana yang akan lebih menspesifikasi lagi anak-anak yang mana anak-anak yang memiliki kemampuan belajar cepat dan mana yang memiliki kemampuan yang kurang, seperti itu Pak Gung. Nanti itu yang jadi fokus kita ke depan. Terima kasih Bu Kusuma. Bu Kusuma perlu saran dari Tiang. Mungkin untuk masalah yang tadi itu mungkin Tiang perlu saran Pak Gung, bagaimana caranya Tiang untuk mengetahui anak mana yang termasuk cepat dan mana yang kurang cepat, seperti itu Pak Gung. Bu Kusuma sebenarnya tidak ada cara yang paling bagus untuk mengetahui itu. Tapi kalau Bu Kusuma di sini kan sudah 6 bulan mengajar di kelas tersebut. Nah, selanjutnya kan Bu Kusuma akan meneruskan di kelas yang sama. Dalam artian selama 6 bulan ini Bu Kusuma sudah melakukan observasi, sudah mengetahui siapa siswa-siswa yang kira-kira agak lambat dan perlu penguatan lebih lanjut. Itu saja sudah bisa digunakan sebagai data lengkap awal kecepatan belajar siswa. Besaran Tiang itu yang nanti dibuatkan list. Siswa-siswa ini agak lambat belajarnya, siswa-siswa ini agak cepat belajarnya. Besaran Tiang. Dan ini lagi satu ada masalah Pak Gung, di kelas kan kadang anak-anak itu banyak yang tidak hadir Pak Gung karena dispensasi lomba atau mengikuti kegiatan sekolah. Kemudian untuk pada waktu masuk ke kelas itu kan jarang juga mereka Pak Gung. Untuk mereka itu apakah kita perlu membahas materinya itu dari awal lagi Pak Gung, apa mengikuti teman-temannya yang sudah
belajar di kelas secara penuh atau maksimal seperti itu Pak. Dan juga ya ada beberapa siswa yang seperti itu, artinya mereka memang harus ikut lomba. Iya. Kalau saran dia untuk siswa yang ikut lomba diberikan materi dulu. Iya. Semua mungkin print out boleh, atau video mungkin semua punya boleh dikasih ke mereka. Nanti mereka belajar mandiri dulu. Jika mereka ada pertanyaan ini semua menguatkan. Jadi nggak serta merta semua langsung yuk pelajaran tambahan gitu. Serahkan ke mereka. Iya. Iya Pak. Mentor Madin. Iya. Tiang rasa untuk sementara itu saja dulu permasalahan yang Tiang hadapi Pak Tuh. Mungkin nanti kalau menemukan kembali permasalahan, Tiang akan menanyakan lagi sama Pak Agung. Terima kasih Bu Kusuma atas waktunya hari ini. Mohon maaf saya mengganggu belajar di kelas. Tidak apa-apa. Terima kasih kembali.